Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Profesor Asfi Warman Adam yang telah menampilkan pandangan-pandangan beliau pada buku yang relatif belum begitu mendalam kami lakukan risetnya, tapi mendapat sanjungan dari Pak Asfi sebagai sejarawan senior. Tentu ini membanggakan kami berdua dengan Ibu Rosmaida. Menarik sekali, memang ada beberapa catatan dari Prof. Asfi tentang kemampuan keuangan dari Tuan Manulang untuk menerbitkan surat kabar itu. Menurut catatan penelusuran kami, walaupun surat kabar itu dijual 25 sen, tapi pada masa itu sebenarnya itu rugi, ya, rugi dalam kategori dalam perspektif bisnis. Tapi sebetulnya Tuan Manulang itu menerbitkan surat kabar dalam usia yang sangat muda, ya, itu bukan karena uang, bisnis, tapi justru dia keluar uang. Dia sebagaimana diketahui memiliki keturunan orang yang termasuk berada pada masa itu, ya. Dalam salah satu paparan Ibu Rosmaida pernah mengungkap bagaimana dia termasuk orang yang tidak mengalami kesulitan ekonomi, dan uang itu yang dari orang tuanya itu karena dia dari keturunan yang relatif berada, dia gunakan untuk perjuangan, antara lain dengan mendesain surat kabarnya di Tarutung dan membawanya naik kuda, ya, naik kuda ke Sibolga, menempuh jalan kaki yang lumayan sulit pada masa itu, jalan kaki dan naik kuda, kemudian dibawa ke Padang dengan naik kapal, di Padang dicetak, dan kemudian dibawa lagi ke Tarutung untuk diedarkan di Tarutung, semata-mata bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi itu adalah sebagai satu perjuangan menentang kesewenang-wenangan kolonial di daerah Batak. Dia tidak menerbitkannya, tidak mencetaknya di Medan, padahal pada masa itu Medan sudah dikenal dengan banyak sekali penerbitan. Jadi percetakan besar sudah ada di Medan, koran seperti Daily Koran dan The Sumatra Post sudah terbit di sini dan sering mencetak koran-koran terbitan Medan. Tapi dia melihat ancamannya, bahaya lebih besar kalau dia membawa draft surat kabar itu ke Medan. Makanya dia membawanya ke Sumatera Barat, dan di Sumatera Barat juga ada gerakan-gerakan menentang kolonialisme lewat media. Jadi dia mendapatkan lahan yang subur dengan memperjuangkannya dari wilayah Sumatera Barat. Kemudian juga ada hal yang penting juga yang kami perlu tekankan di sini. Spirit perlawanan Tuan Manulang ini terkait dengan Singamangaraja 12. Ya. Ayah Tuan Manulang ini adalah intel dari Singamangaraja 12. Dan menurut catatan, ketika Singamangaraja masih hidup, artinya Singamangaraja itu berakhir perjuangannya di tahun 1907. Ya, 1907 itu Singamangaraja tewas, tapi Binsar Sinondang, koran itu sudah terbit 1905. Jadi dia sudah remaja, dan menurut catatan dia pernah dibawa oleh ayahnya bertemu dengan Singamangaraja 12, dan dari sana kita menganalisis spirit perlawanan Tuan Manulang yang tidak mau tunduk kepada Belanda dan juga sebetulnya kepada Jerman, ya, kepada Jerman karena dia keluar nanti dari gereja Jerman. Itu adalah berkaitan dengan spirit perlawanan, tidak mau dijajah baik secara ekonomi dan ideologi oleh orang luar, gitu. Nanti sekolah bahasa Inggris yang dia dirikan, dan cukup aneh sebetulnya, Profesor Sawal Gultom juga pernah menyinggung itu. Aneh di tempat di mana dominasi kuat bahasa Belanda, tapi Tuan Manulang mendirikan sekolah berbahasa Inggris. Pendirian sekolah berbahasa Inggris di sebuah kota kecil, ya, itu sebuah perlawanan kalau menurut saya. Kita harus meluaskan cakrawala berpikir orang-orang Batak, melampaui kemampuan mereka berpikir di dalam bahasa Belanda. Pendirian sekolah bahasa Inggris itu perlawanan yang sangat penting. Dan baru-baru ini saya juga jumpa dengan kelompok komunitas Parmalin
Parmalim yang juga menolak sekolah Belanda pada waktu itu, dan menemukan satu garis yang bisa dihubungkan karena pendiri sekolah Parmalim itu sekolah di sekolah bahasa Inggris ini untuk supaya tidak sekolah di sekolah Belanda pada waktu itu.